hari kebangkitan. Karena di antara peristiwa atau proses kehidupan setelah hari kiamat nanti, ya, satu hal yang pasti akan kita lalui bersama bahwa seluruh manusia setelah Allah Subhanahu wa taala matikan di proses terjadinya hari kiamat, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan seluruh manusia mulai Nabi Adam sampai manusia terakhir nanti. Dan itu adalah peristiwa yang pasti akan terjadi. Adapun peristiwa kejadiannya, tentunya karena ada peristiwa yang saling bergantian. Setelah peristiwa yang satu selesai, kemudian peristiwa berikutnya, maka al-ba'tsu atau kebangkitan itu adalah peristiwa pertama setelah hari kiamat. Setelah manusia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian bumi diratakan, diubah menjadi ya sebuah padang yang di situ nanti kita akan dibangkitkan bersama oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan takdirkan kita bangkit secara bersamaan dalam satu waktu dan satu tempat. Dan kita baca penjelasan dari penulis dalam kitab ini. Berkata penulis hafizahullah ta'ala, al-ba'tsu huwa ihya'ul mauta hina yunfakhu fi surin nafqatu tsaniyah fayakumun nasu hufatan uratan ghurlan. Al-ba'tsu atau hari kebangkitan adalah ihya'ul mauta hina yunfakhu fi sur, hidupnya kembali orang-orang yang sudah mati ketika ditiupkan sangkakala. An-nafqatu tsaniyah, tiupan yang kedua. Tiupan yang pertama ditiup oleh malaikat Israfil sebagai tanda dunia ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tiupan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab berbangkitnya seluruh manusia. Fayakumun nasu, maka manusia akan tiba-tiba bangkit, akan hidup kembali. Hufatan uratan ghurlan, dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan ghullan, dalam keadaan belum bersunat, belum berkhitan bagi laki-laki. Nah, dalam kondisi tersebut, ya mungkin bayangan kita zaman sekarang, ya, bangkit dalam keadaan telanjang, kemudian dapat alas kaki, belum berkhitan, apalagi dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam usia yang sama, usia produktif, ya, tidak terlalu tua dan juga tidak terlalu muda, tidak terlalu kekanak-kanakan. Nah, maka mengenai hal ini, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana kondisi saat itu?" Kan dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, kemudian belum berkhitan. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-amru yauma idzin asyaddu min ayyandura ahaduhum ayyandura ba'duhum ba'dan." Peristiwa atau perkara pada hari tersebut lebih dahsyat daripada sekedar sebagian orang melihat kepada sebagian yang lainnya. Jadi disebutkan oleh Nabi SAW dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, dan seterusnya tersebut, itu tidak membuat seseorang tertarik untuk memandang kepada yang lainnya. Kenapa? Karena urusan pada hari tersebut, urusan untuk dirinya sendiri lebih besar, lebih dahsyat. Karena setelah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti ada peristiwa hisab. Dan sebelum hisab ditegakkan oleh Allah, maka manusia seluruhnya menunggu proses hisab tersebut. Dan lamanya menunggu, wallahu alam, seberapa lama waktunya. Dalam kondisi matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian sebagian orang akan berkeringat yang kadar keringatnya sesuai dengan amalan masing-masing.
Ada yang sampai mata kaki, sampai lutut, sampai pinggang, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Maka kondisi orang dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, tidak berkhitan itu bukan sesuatu yang menghebohkan saat itu, bukan sesuatu yang membuat seseorang tertarik untuk melihat yang lainnya. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin." Nah, berkaitan dengan kebangkitan di hari akhir nanti, Allah berfirman, "Kama bada'na awwala khalqin." Sebagaimana kami telah memulai penciptaan yang awal, nu'iduhu, maka seperti itulah kami akan mengulanginya kembali. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari sesuatu yang tidak ada di dunia ini, maka nantinya Allah Subhanahu wa taala juga akan menghidupkan kita kembali. Wa'dan 'alaina, itulah janji yang pasti akan kami tepati, inna kunna fa'ilin. Dan sesungguhnya kami, Allah Subhanahu wa taala, pasti akan melakukannya. Jadi janji Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan di dalam firman-Nya atau melalui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan peristiwa hari kiamat dan peristiwa setelahnya, itu merupakan peristiwa yang pasti akan terjadi. Peristiwa yang benar-benar akan dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala persis seperti apa yang dikabarkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Wal ba'tsu haqqun tsabitun dalla 'alaihil kitab wa sunnatu wa ijma'ul muslimin. Ismaul muslimin. Al-ba'tsu yaitu kebangkitan, haqqun tsabitun, sesuatu yang benar dan pasti akan terjadi. Dalla 'alaihil kitab wa sunnatu wa ijma'ul muslimin, yang telah dibuktikan atau yang menjadi dalilnya adalah Al-Qur'an, kemudian sunnah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam serta kesepakatan kaum muslimin. Nah, di antara dalil yang menunjukkan bahwa hari kebangkitan pasti akan terjadi, firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun, tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun. "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun." Kemudian kalian setelah itu menjadi mayit, menjadi mati. "Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Kemudian kalian di hari kiamat nanti akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwa kebangkitan itu dibangkitkannya kita setelah hari kiamat nanti sesuatu yang pasti akan terjadi. Pasti akan dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala persis seperti janjinya di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa minas sunnah qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari sunnah, dari hadis-hadis Nabi, di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan." Manusia akan dibangkitkan di hari kiamat nanti hufatan uratan ghurlan, dalam keadaan tidak beralas kaki, kemudian tidak berpakaian, dan ghurlan, belum berkhitan. Jadi Nabi SAW yang tegas menyebutkan kondisi tersebut. Kemudian waqad ajma'al muslimuna ala thubutihi, dan orang-orang muslim telah bersepakat akan terjadinya hal tersebut. Dan dikatakan ijma' atau kesepakatan itu memang sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan seluruh kaum muslimin, baik di satu waktu ataupun di waktu yang berbeda. Semua kaum muslimin mengimani, meyakini bahwa kebangkitan pasti akan terjadi. Nah, namun meskipun hal tersebut sudah menjadi kesepakatan kaum muslimin, namun yang namanya manusia ya pasti ada yang
membangkang. Pasti ada yang berusaha untuk menolak dan mengingkari pernyataan tersebut. Jangankan hari kebangkitan, keberadaan Allah Subhanahu wa taala saja sebagai zat yang menciptakan manusia, mengatur alam semesta, ada segelintir orang yang berusaha untuk menolak, berusaha untuk mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala. Entah mereka menyebut dirinya dengan ateis atau komunis atau istilah-istilah yang lain. Ya, mereka berusaha untuk meniadakan keberadaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Yang tentunya itu pun masih berseberangan dengan akal sehat mereka sendiri. Buktinya mana? Kalau seandainya ya orang-orang yang bertuhan mengakui adanya pengatur alam semesta, di dalam keadaan sempit, di dalam keadaan terpaksa, mereka pasti akan mengagungkan Tuhan-Tuhan tersebut. Meskipun Tuhan-Tuhan tersebut adalah Tuhan atau sesembahan yang tidak benar. Kaum muslimin dalam keadaan sempit, dalam keadaan terpojok pasti akan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan beristighfar, dengan berusaha kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang Yahudi, Nasrani atau agama-agama lainnya pasti mereka akan berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan-Tuhan mereka. Dan bahkan orang-orang Arab bukan dalam sebuah ya, kisah tentang perjalanan Ikrimah sebelum Islamnya Ikrimah radhiyallahu anhu, karena beliau dikabarkan termasuk salah satu orang yang akan dibunuh oleh Nabi SAW, dihalalkan darahnya meskipun berada di dalam Ka'bah, bergelantungan di kiswah Ka'bah. Nah, maka dia Ikrimah berusaha untuk menjauh, lari. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, di perjalanan sebuah kapal ketika menyeberang mau ke luar daerah Makkah, di perjalanan laut Allah Subhanahu wa taala datangkan badai yang sangat besar. Nah, karena orang-orang Arab zaman itu keyakinan mereka adalah mengagungkan berhala, mengagungkan ya, patung-patung, nah maka mereka melemparkan patungnya ke laut semuanya. Untuk apa? Agar ombaknya berhenti. Sampai sejauh itu ya. Meskipun hanya sekedar batu atau patung dari tepung dan seterusnya dibentuk menjadi rupa Tuhan mereka, mereka masih berkeyakinan dengan dilempar ke laut itu masih bisa memberikan manfaat. Tetapi ada orang ya, zaman sekarang atau sebelum kita berusaha untuk meniadakan keyakinan tersebut, ya, berusaha untuk menolak adanya Tuhan, adanya pengatur alam semesta. Secara logika, misalnya dalam kondisi di laut kemudian ada badai, ya, orang yang Muslim beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mereka akan beristighfar. Yahudi Nasrani mereka akan mengagungkan Tuhan mereka. Penyembah berhala akan minta tolong kepada berhala. Lah yang komunis ateis sambati teng sinten? Dalam kondisi mriku ya. Di kapal ombake gede sambate pripun kita-kita. Kalau tidak meyakini adanya Tuhan. Baik namung waduh dan pripun sambat karepe dhewe. Nah, berkaitan dengan hal demikian, kalau Allah Subhanahu wa taala saja pengatur alam semesta mereka berusaha menolak, maka kebangkitan adanya peristiwa Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia setelah hari kiamat, tetap ada orang yang berusaha untuk menolaknya, untuk mengingkari peristiwa tersebut. Sekarang kita bacakan ar-raddu ala munkiril ba'tsi. Bantahan kepada orang-orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Laqad ankaral kafirunal ba'tsa ba'dal mauti za'imina anna dzalika ghairu mumkin. Ya, orang-orang kafir mereka mengingkari adanya kebangkitan setelah kematian. Za'imina anna dzalika ghairu mumkin. Sambil berkeyakinan
bahwa hal tersebut tidak akan mungkin terjadi, sesuatu yang mustahil. Wa hadza za'mu batilun dalla 'ala butlanihi asyar'u wal hissu wal aqlu. Dan keyakinan seperti ini adalah keyakinan yang batil, keyakinan yang salah, keliru. Dan yang menyalahkan, mengelirukan hal tersebut adalah pertama syariat, yang kedua adalah al-his, dalil yang indrawi, kemudian al-aqlu, dan juga dalil secara akal, baik secara indra, baik secara akal manusia ataupun dari syariat. Orang yang menolak adanya kebangkitan itu terbantah dengan tiga hal tersebut. Yang pertama dalil syar'i, dalil dari syariat yang membantah adanya pengingkaran terhadap hari kebangkitan. Firman Allah Subhanahu wa taala, za'amal ladzina kafaru allay yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Za'amal ladzina kafaru allay yub'atsu. Orang-orang kafir mereka beranggapan bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala, katakan tentu atau pasti. Wa rabbi, dan demi Allah Subhanahu wa taala, la tub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum. Di sini Allah Subhanahu wa taala yang menggunakan bahasa yang sangat tegas. Bahkan digunakan beberapa kata taukid, kata penegasan. Yang pertama wa rabbi. Nah, dengan bala dulu, bala tentu pasti. Wa rabbi, dan demi Allah Subhanahu wa taala, la tub'atsunna. Panjenengan sing sampun sinau bahasa Arab insyaallah ya paham kata-kata taukid nggih. Lam yang di awal, kemudian nun taukid yang di akhir. Ya, di awal kata dan di akhir kata itu termasuk kata-kata penekanan. Sungguh atau pasti, benar-benar, la tub'atsunna, kalian akan dibangkitkan. Tsumma latunabba'unna, kemudian kalian pasti akan diberikan kabar, bima amiltum, terhadap apa yang kalian kerjakan. Wa dzalika 'ala Allahi yasir, dan hal tersebut bagi Allah Subhanahu wa taala adalah mudah. Wa ghairu dzalika minal adillati minal Qur'ani was sunnah, dan selain hal tersebut dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis. Jadi secara tegas Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam firman-Nya sendiri bahwa hari kebangkitan pasti akan terjadi, pasti akan terlaksana sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Adapun peristiwa seperti apa terlebih dari informasi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh kita gambarkan secara detail. Ya, cukup kita yakini bahwa pada hari tersebut manusia dalam keadaan tidak berpakaian, tidak beralas kaki, belum berkhitan, kemudian usianya adalah usia muda, usia syabab, tidak terlalu tua, tidak terlalu kekanak-kanakan, dan ciri-ciri lain yang disebutkan dalam dalil-dalil. Adapun secara lebih mendetail, apakah yang terkena matahari kulitnya gosong atau yang lainnya, maka tidak boleh kita gambarkan melebihi dalil yang datang kepada kita. Waqad ittafaqatil kutubu al-munzalatu ala isbatil ba'tsi, dan telah sepakat kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap adanya hari kebangkitan. Jadi semua kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Zabur, Taurat, Injil, maka semuanya mengandung keyakinan, mengandung keimanan bahwa hari kebangkitan pasti akan terjadi. Tanpa perlu kita ngecek masing-masing ke kitab-kitab tersebut. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab tersebut kepada nabi yang diamanahi, pasti membawa kabar bahwa akan adanya hari kebangkitan. Nah, itu dalil dari syariat, baik dari firman Allah Subhanahu wa taala ataupun dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian berikutnya dalil dari al-hissi, dalil dari indrawi, sesuatu yang dapat dilihat, dirasakan, dipegang. Maka ada beberapa tanda dari Allah Subhanahu wa taala yang membuktikan bahwa kebangkitan di hari kiamat nanti adalah sesuatu yang mudah bagi Allah, sesuatu yang sangat mungkin. Di antara dalilnya, faqad arallahu ibadahu ihya al-mauta fi hadhihi dunya. Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan kepada para hambanya cara Allah Subhanahu wa taala menghidupkan sesuatu yang telah mati di dunia ini. Jadi sebelum adanya hari kebangkitan, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan tanda yang tegas, tanda yang jelas di dunia ini bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu menghidupkan sesuatu yang telah mati. Wa minal amsilati ala dzalik, ya, di antara contohnya adalah fi qisatil qatilil ladzi ikhtasama fihi banu Israil. Nah, kisah orang yang terbunuh yang membuat orang-orang Bani Israel berdebat, ya, saling berselisih, ya, untuk mencari jalan keluarnya. Yang terbunuh, pembunuhnya belum diketahui, belum mengaku, belum terungkap siapa pembunuhnya. Ya, maka mereka berselisih, saling berdebat untuk, ya, memberikan keputusan terhadap kasus tersebut yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam, ya, surat Al-Baqarah ayat 60-an sampai lewat ayat 70. Yang di situ juga menjadi dalil tentang sifatnya orang-orang Bani Israel. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan sebuah syariat, sebuah perintah, bertanya tentang hal tersebut yang lebih detail. Fa'amarahumullahu ta'ala ayyadbahu baqaratan. Maka dari kasus tadi, ya, kasus pembunuhan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk menyembelih seekor sapi betina. Fa'atribuhu bi ba'dihha. Kemudian mereka menggunakan satu organnya, ya, salah satu organ atau bagian dari sapi tersebut, ya, untuk memukul orang yang sudah mati tadi. Liyukhbirahum biman qatalahu. Agar apa? Orang yang sudah mati tadi hidup dan memberitahu siapa pembunuhnya. Wa fi dzalika yaqulullahu ta'ala, ya, dalam hal tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 72 sampai 73. Wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan ingatlah ketika kalian yang membunuh satu jiwa dan kalian saling menuduh di dalam perkara tersebut. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan Allah Subhanahu wa taala ingin mengungkap apa yang telah kalian sembunyikan. Fa qulna dribuhu bi ba'dihha. Nah, maka kami Allah Subhanahu wa taala katakan, pukullah dengan satu organ dari sapi tersebut. Kadzalika yuhyillahul mauta. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menghidupkan yang sudah mati, wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Dan Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan ayat-ayatnya supaya kalian berpikir. Dan di situ Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah menunjukkan tanda-tanda atau ayat-ayat dari kemampuan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tutup dengan la'allakum ta'qilun, supaya kalian, supaya kita hamba Allah Subhanahu wa taala mau berpikir dari kejadian tersebut. Kisah yang sangat kecil, yang sangat sepele, namun membawa hikmah yang luar biasa. Kisah satu pembunuhan orang, namun ketika orang yang beriman mau mengambil ibrah, mau mengambil pelajaran dari hal tersebut, maka insya Allah akan membawa, ya, terangnya pandangan kita terhadap sesuatu yang lebih besar. Kemudian contoh yang kedua, Qissati Ibrahim al-Khalili alaihi salam. Di dalam kisahnya Nabi Ibrahim Khalilullah alaihi salam.
hina sa'alallaha ta'ala ayyuriyahu kaifa yuhyil mauta. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, untuk menampakkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa menghidupkan sesuatu yang telah mati. Nabi Ibrahim seorang utusan Allah Subhanahu wa taala meminta hal tersebut bukan untuk meragukan kemampuan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk meragukan sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun untuk memantapkan keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini pun juga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya, kemudian fa'amarahullahu taala ayyadbaha arba'atan minat thair. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembelih 4 ekor burung. Fayufarriquhunna ajza'a 'alal jibal. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk ya memisahkan atau memencarkan organ-organ yang sudah dipotong-potong itu ke puncak-puncak gunung. Alati haulahu, yang ada di sekitar beliau. Tsumma yunadihinna fatal taimul ajza'u ba'daha ila ba'din. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk memanggil burung-burung tersebut. Nah, sehingga dengan seketika burung yang sudah dicincang dipotong-potong dan masing-masing dipisahkan di tempat-tempat yang berbeda, semuanya akan datang dengan segera dan menyatu kemudian menghampiri Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa yatina ila Ibrahima sa'yan, datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan sa'yan, dengan cepat-cepat. Wa fi dzalika yaqulu Allah taala, dalam kisah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Masih dalam ya, surat Al-Baqarah ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 260 ya. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam yang berkata, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Qala awalam tu'min. Maka Allah Subhanahu wa taala menimpali, wahai Ibrahim, apakah engkau belum beriman? Kok minta diperlihatkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Nah, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Tentu ya Allah, aku sudah beriman. Walakin liyatma'inna qalbi. Ya, tetapi supaya hatiku semakin tenang, semakin yakin di dalam keimanannya. Qala fakhudh arba'atan minat thair. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ambillah 4 ekor dari burung, fasurhunna, kemudian cincanglah, ya, dicacah, dijingcing. Summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Kemudian jadikan masing-masing potongannya di puncak gunung atau puncak bukit, dipisah. Summa da'uhunna ya'tina kasa'ya. Kemudian serulah burung-burung itu, ya'tina kasa'ya, maka pasti akan datang kepadamu dengan cepat. Wa'lam annallaha azizun hakim. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa dan maha bijaksana. Ini contoh yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, sesuatu yang indrawi, bisa dirasakan, bisa dilihat dalam kehidupan kita secara nyata. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan makhluk yang sudah mati. Nah, kemudian dalil yang ketiga tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan sesuatu yang telah mati, adanya hari kebangkitan. Wa amma dilalatul aqli ala imkanil ba'tsi famin wujuhin. Adapun dalil secara akal, secara nalar
adanya kemungkinan bahwa Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia, maka ada beberapa jalan, beberapa pandangan. Al-wajhul awal, ya pandangan yang pertama, al-istidlalu bi khalqis samawati wal ardi ala qudratil khaliqi alal ba'thi. Dalil yang pertama adalah bi khalqis samawati wal ard, penciptaan langit dan bumi itu sebagai dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu membangkitkan sesuatu yang telah mati. Langit bumi yang penciptaan begitu besar, begitu agung, maka untuk membangkitkan manusia itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-firman-Nya. Di antaranya Allah berfirman, "Awalam yarau annallaha alladzi khalaqas samawati wal arda." Tidaklah mereka melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, qadirun ala ay yakhluqa mislahum, maka Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menciptakan semisal mereka. Wa ja'ala lahum ajalan la raiba fih, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ajal, menjadikan waktu yang ditentukan untuk mereka, la raiba fih, yang tidak ada keraguan padanya. Fa abadzalimuna illa kufura, maka orang-orang yang zalim tidak menginginkan kecuali kekufuran. Kemudian ayat yang lain Allah firman, awalam yarau annallaha alladzi khalaqas samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihin biqadirin ala ay yuhyal mauta bala innahu ala kulli syai'in qadir. Nah, di awal ayat Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan awalam yarau, tidakkah mereka melihat, dengan bahasa-bahasa peringatan yang tegas. Tidakkah mereka melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, walam ya'ya bi khalqihin, dan tidak merasa payah, tidak merasa berat di dalam penciptaannya. Jadi penciptaan langit dan bumi bukan sesuatu yang berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Biqadirin ala ayyuhyal mauta, maka Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menghidupkan sesuatu yang telah mati. Bala innahu ala kulli syai'in qadir, maka tentu Allah Subhanahu wa taala dialah maha berkuasa atas segala sesuatu. Bahkan dari ayat yang lain yang lebih tegas, yang lebih jelas lagi, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nasi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sungguh penciptaan langit dan bumi akbaru, lebih besar, lebih agung, min khalqin nas, daripada penciptaan manusia. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, tidak menyadarinya. Nah, dari dalil-dalil ini Allah Subhanahu wa taala yang ingin menggugah kita semuanya bahwa di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang penciptaan langit dan bumi, penciptaan alam semesta ini. Langit dan bumi dengan segala kesempurnaannya, langit tanpa tiang, kemudian bumi dengan segala fasilitas yang ada untuk manusia, untuk makhluk hidup, itu Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menciptakan, mampu untuk mewujudkan semuanya. Maka hanya untuk menciptakan manusia itu bagi Allah Subhanahu wa taala lebih mudah, lebih ringan. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala semua penciptaan tersebut adalah sesuatu yang ringan. Padahal hadhil ayat wa ala anna khalqal insani wa ihya'ihi, dan ayat-ayat ini menunjukkan bahwa penciptaan manusia dan menghidupkannya ba'da mautihi, setelah matinya mereka, aisaru wa ahwanu min khalqi hadhil makhluqatil azimah, lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala dan lebih ringan, lebih sepele
dari penciptaan makhluk-makhluk yang besar, yaitu bumi dan langit. Ma'annal kulla hayyinun alaihi ta'ala. Meskipun semuanya, semua penciptaan itu bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang ringan, sesuatu yang sepele, tidak memberatkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika dibandingkan antara penciptaan manusia dengan penciptaan langit dan bumi, maka penciptaan langit dan bumi dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih agung. Ya, sehingga harus kita yakini bahwa kebangkitan manusia di hari akhir nanti merupakan sesuatu yang pasti akan terjadi. Karena untuk membangkitkan sesuatu yang sudah mati berupa manusia itu sesuatu yang lebih ringan bagi Allah Subhanahu wa taala daripada menciptakan langit dan bumi. Nah, itu dalil yang pertama atau logika yang pertama bahwa penciptaan langit dan bumi sebagai bukti bahwa Allah mampu untuk membangkitkan kita kembali di akhirat nanti. Kemudian yang kedua, logika yang kedua, al-istidlalu 'alal ba'tsi bi khalqil insani awwalan. Sisi pendalilan dari kebangkitan manusia dengan diciptakannya manusia di awal pertama kalinya. Yaitu ketika di dunia Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, menciptakan manusia dari sesuatu yang tidak ada, tanpa bahan, tanpa contoh dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai manusia dengan wujud yang sempurna. Maka untuk membangkitkan kembali, menghidupkan kembali, itu bagi Allah Subhanahu wa taala lebih ringan lagi. Lebih mudah lagi bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat. Di antaranya wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi wa lahul matsalul a'la fis samawati wal ardi wa huwal 'azizul hakim. Wa huwal ladzi yabda'ul khalqa, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memulai penciptaan. Tsumma yu'iduhu, kemudian mengembalikannya, itu menghidupkan kembali. Wa huwa ahwanu 'alaihi, dan hal tersebut yaitu menghidupkan setelah matinya itu adalah lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Walahul matsalul a'la fis samawati wal ard, dan dia memiliki sifat yang maha tinggi di langit maupun di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan dialah Allah Subhanahu wa taala maha perkasa dan maha bijaksana. Nah, itu diantara dalil yang menunjukkan bahwa kebangkitan di hari akhir nanti setelah Allah Subhanahu wa taala mewafatkan seluruh manusia, kemudian dibangkitkan setelah proses terjadinya hari kiamat, itu adalah sesuatu yang benar-benar pasti akan terjadi. Baik dari dalil syariat, kemudian dari dalil indrawi yang bisa kita lihat secara langsung. Meskipun di kehidupan kita sekarang tidak terjadi, namun terjadi di dalam kehidupan orang-orang terdahulu. Dari kisah Bani Israel dan kisah Nabi Ibrahim yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diperlihatkan bagaimana Allah menghidupkan sesuatu yang telah mati. Kemudian terakhir, dalil logika yang terakhir, al-istidlalu bi ihya'il ardi ba'da mautiha ala ba'thil ajsadi ba'dal maut. Dalil tentang penghidupan bumi setelah matinya. Dalil tentang suburnya tanah, suburnya bumi ini setelah kering. Setelah musim kemarau kemudian datang musim penghujan, maka dibahasakan hidup kembali setelah mati. Alal ba'tsil ajsad, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang bisa membangkitkan jasad, membangkitkan manusia setelah mati. Di antara dalilnya yang menunjukkan hal tersebut bahwa suburnya bumi setelah kering, setelah kemarau panjang kemudian subur kembali, itu diibaratkan seperti
membangkitkan manusia setelah mati, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwal ladzi yursilur riyaha busyran baina yaday rahmatih." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengirim angin busyran baina yaday rahmatih, sebagai kabar sebelum datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebelum datangnya hujan. Hatta idza aqallat sahaban thiqalan, hingga ketika angin tersebut membawa mendung, membawa awan yang mengandung hujan. Suqnahu li baladim mayyit, ya, kami giring, kami arahkan mendung tersebut ke tanah yang mati, tanah yang kering, tandus. Fa anzalna bihil ma'a, kemudian kami turunkan di tempat tersebut air hujan. Fa akhrajna bihi min kulli tsamarat, kemudian dengan air tersebut kami keluarkan berbagai macam buah-buahan. Kadzalika yukhrijul mauta, kadzalika nukhrijul mauta, begitulah kami Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan orang yang sudah mati, mengeluarkan mayit-mayit, la'allakum tadakkarun, ya, supaya kalian mau ingat, mau berpikir. Kemudian di ayat yang lain dengan nada yang sama Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, walladzi nazzala minas samaa'i ma'am biqadar, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan dari langit air sesuai dengan kadarnya. Fa ansyarna bihi baldatan maita kadzalika tukhrajun, kemudian kami hidupkan kembali wilayah tersebut setelah mati. Kadzalika tukhrajun, begitulah kalian nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi logika yang ketiga bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuburkan tanah setelah tandus, setelah kemarau panjang, setelah kering, menjadi subur kembali, menjadi hijau, keluar buah-buahan. Maka begitulah Allah Subhanahu wa taala juga akan membangkitkan manusia setelah mati. Tumbuh-tumbuhan setelah mengering kemudian bisa hidup kembali, bisa segar, bisa subur kembali. Maka bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan kita manusia di padang mahsyar nanti, di tempat peradilan, maka itu bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang mudah, sesuatu yang sangat mungkin terjadi dan harus kita yakini, harus kita imani kejadian hal tersebut. Masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ini yang kita pelajari di sore hari ini berkaitan dengan rangkaian iman kepada hari akhir. Mudah-mudahan ya semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada peristiwa-peristiwa gaib yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.